Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil imani wal islam wa hadaina bi hidayatil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, marilah senantiasa kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini alhamdulillah kita bisa hadir kembali pada kegiatan pengajian Ahad pagi di Masjid Al-Manar ini, dan tentunya ini sebagai satu sarana meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya ini akan menjadi baik jika menjadi sebuah kebiasaan. Kalau Imam Ghazali itu di dalam Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan la khairun fi khairin la yadum. Kebaikan itu belum akan dinamakan baik kalau kebaikan itu belum dibiasakan. Jadi suatu kebaikan itu belum akan dikatakan baik kalau kebaikan itu belum dibiasakan. Ngaji itu baik, tetapi belum menjadi baik kalau belum biasa ngaji. Salat berjamaah itu baik, tetapi belum akan menjadi baik kalau belum terbiasa berjamaah. Jadi baik itu belum akan dikatakan baik sebelum kebaikan itu dibiasakan. Bahkan kata Imam Ghazali mengatakan juga, wasyarrun fihi la yadum khairun minal khairi la yadum. Bahkan sesuatu yang tidak baik kalau pelakunya itu mau berhenti, itu kadang lebih baik dibanding kebaikan yang berhenti. Kamu tuh ibu. Jadi begini, keburukan yang kemudian pelakunya mau berhenti, itu kadang lebih baik dibanding kebaikan tapi ia berhenti melakukannya. Contoh gampang enten, ngaji itu baik, nyopet itu buruk. Seseorang yang baru ngaji belum menjadi baik sebelum dia biasa ngaji. Nyopet itu buruk, tetapi orang yang nyopet terus berhenti kadang lebih baik dibanding orang yang ngaji tapi kemudian berhenti. Sebab kalau ada seseorang berbuat buruk, sok nyopet, sok nyolong, kemudian dia mau berhenti, insya Allah besok ngaji. Tapi kalau ada orang ngaji kok jur leren, iso besok. Jadi itulah kebaikan ya. Jadi sesuatu yang baik itu akan menjadi baik kalau kebaikan itu dibiasakan. Kalau belum dibiasakan, belum sampai pada tingkatan yang baik, sekalipun itu baik kalau belum dibiasakan. Maka alhamdulillah pengajian Ahad pagi ini tetap dihadiri, disengkuyung, sebab dengan kebiasaan melakukan sesuatu yang baik itulah kita akan mendapatkan catatan kebaikan pada kita lakukan. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang istiqomah dengan dinullah ini sampai hari kiamat kelak. Ibu bapak para jamaah sekalian rahimakumullah,
tidak lama lagi kita akan menjumpai bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, ya, penuh ampunan, dan bulan yang penuh dengan keberkahan atau kebaikan. Salah satu di antara sekian target yang mestinya kita dapatkan ketika kita nanti menjalani Ramadan, salah satu di antara sekian target itu banyak. Salah satu di antara sekian target ketika kita melewati Ramadan adalah kita bisa melaksanakan serangkaian ibadah di bulan Ramadan, sehingga ketika Ramadan itu selesai, Ramadan pergi, kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu salah satu target besar di antara target-target yang ada. Kalau yakin ibu bapak punya sekian target, sekian rencana-rencana, tetapi barangkali satu perkara yang sangat penting dan pokok untuk kita ingat, bahwa salah satu targetnya nanti ketika kita selesai dari bulan Ramadan ini, targetnya mendapatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ibu bapak? Dalam satu hadis, dalam satu riwayat yang saya baca dalam Musnad Imam Ahmad, kemudian juga disebutkan juga dalam Sunan Tirmidzi dan Ibnu Majah, Rasulullah SAW pernah mengatakan begini, rahimah, sungguh celaka, sungguh rugi, sungguh celaka, sungguh rugi siapa? Rajulun dzukirtu indahu falam yusolli alayya, kata Nabi, siapa yang mendengar namaku disebut tapi dia tidak mau bersalawat kepadaku. Pertama, itu kata Nabi, sungguh celaka, sungguh rugi siapa saja, kaum laki-laki, kaum perempuan, yang mendengar namaku disebut dia tidak mau bersolawat kepadaku. Salawatnya beraneka ragam. Yang minimal itu bisa Allahumma sholli ala Muhammad, atau Allahumma sholli wa sallim alaihi, atau sallallahu alaihi wasallam, atau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu salawat-salawat yang pendek, yang saya kira, saya yakin itu perkara yang sangat mudah. Kita tidak terbebani, yang ringan, mudah, murah. Tetapi barangkali banyak yang abai. Sementara Nabi mengatakan, sungguh celaka, sungguh rugi siapa yang mendengar namaku disebut tapi dia tidak mau bersalawat kepadaku. Yang pertama. Kemudian beliau mengatakan, warahima'an rajulun adraka indahu abawahul falam yadkhulahul jannah, dan sungguh rugi kata beliau, siapa saja di antara umatku yang mendapati kehidupan kedua orang tuanya, seorang laki-laki atau perempuan yang mendapati kehidupan kedua orang tuanya, menangi sugenge bapake, menangi sugenge ibu-ibu, atau barangkali ya salah satu di antara keduanya, karena bisa jadi ya yatim semenjak lahir, ya, seperti Nabi Rasulullah itu dilahirkan dalam keadaan yatim. Nabi ditinggal mati oleh bapaknya, usia beliau di kandungan berapa bulan? Betul ngerti? Kalau Nabi ini dimana kenal itu? Mungkin berapa bulan? 4 bulan? 6 bulan? Oh, gimana Robot? Nabi itu ditinggal ya mati oleh bapaknya di kandungan usia 3 bulan. Lalu Nabi dilahirkan dalam keadaan yatim. Kemudian di usia yang masih sangat muda, beliau masih anak-anak, diajak oleh ibunya ke Yathrib. Kemudian pulang dalam perjalanan, ibunya pun meninggal dunia ketika lewat satu tempat yang namanya Abwa. Ketika itu Nabi berusia berapa? Berapa tahun? Berapa? 2 tahun, gitu? 8 tahun, belakang 6
6 tahun. Sing mereka mikir Pak Wiranto wani piro? Usia berapa? 6 tahun ya. Nabi ditinggal mati itu 6 tahun. Ibu bapak, ketika Nabi mengatakan seperti ini, saya yakin saya kira betapa tersentaknya Nabi. Usia dewasa betul menangi bapak ibunya. Ibu bapak barangkali yang tidak menangi kehidupan orang tuanya secara psikis terasa itu. Saya merasa karena saya ditinggal mati bapak saya kelas 1 SMP, jadi merasakan jadi anak yatim ya. Sekarang ya masih anak yatim tapi anak berdua. Jadi ketika Nabi ngomong seperti ini betul-betul terasa oleh Nabi. Sehingga beliau mengatakan apa? Sungguh celaka, rugi siapa yang mendapati kehidupan kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya, falam yudkhilahul jannah, tetapi dia tidak sampai mendapatkan surga. Dan rugi pol mendapatkan kesempatan menangi hidupnya kedua orang tua atau salah satu di antara keduanya, tapi itu tidak digunakan, tidak dimanfaatkan. Yang seandainya ia memanfaatkan, kata Nabi, ayu dzilal jannah, pasti dia masuk surga. Kalau itu tidak digunakan, kata Nabi apa? Sungguh celaka, sungguh rugi, kata beliau. Kemudian beliau masih melanjutkan, warawiman dan sangat rugi, sungguh rugi, sangat celaka. Siapa? Dia mengatakan warajulun adraka audakhala alaihi Ramadan, dan sungguh celaka, sungguh rugi siapa seorang laki-laki atau seorang perempuan yang Allah berikan kesempatan kepadanya, usianya dipanjangkan hingga mendapati bulan Ramadan. Usianya dipanjangkan hingga mendapati bulan Ramadan. Dan usia panjang itu bukan sesuatu yang remeh, karena kematian itu ada di tangan Allah Ta'ala. Betul mesti sehat di pol-polan, sehat terus. Saya punya famili di daerah Keranggan itu ya, kondisinya sehat ya, sehat, pagi ke ladang, sore kemudian pada zuhur ke ladang, kemudian pulang salat asar, habis salat asar kan asarnya gasih jam 3:04, habis itu ke ladang lagi cari rumput, pulang mandi, lenggah jagung, ngenteni adzan maghrib, mak tekluk situ. Padahal sehat pol, masih ke ladang 3 kali, pagi, setelah zuhur dan setelah asar. Maka kata Nabi, sungguh rugi, sangat rugi, celaka siapa yang Allah panjangkan usianya hingga mendapati bulan Ramadan, tsumma kharaja, sampai kemudian Ramadan itu pun pergi berlalu ya. Kata beliau, fansalakha qabla ayyughfara, Ramadan itu berlalu, Ramadan pergi, tetapi dia tidak mendapatkan ampunan dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh rugi, sungguh celaka siapa yang Allah panjangkan usianya, mendapati datanya bulan Ramadan, sampai kemudian Ramadan itu berlalu, Ramadan pergi, tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya ibu bapak sekalian, menukil perkataan Abu Bakar Az-Zur'i dalam kitab Bada'ul Fawaid, beliau mengatakan salah satu perkara yang perlu diantisipasi itu adalah at-tahawun bil amri idza hadar waktu, menyepelekan sesuatu, tidak ada persiapan sampai sesuatu itu datang. Ini yang harus diantisipasi. Karena begitu, sesuatu yang harus diperhatikan, harus diantisipasi itu adalah menyepelekan sesuatu, tidak mempersiapkannya hingga sesuatu atau peristiwa itu datang sementara belum ada persiapan. Nah, Ramadan masih berapa hari? Betul. Nah, barangkali besok itu ada perbedaan awal Ramadan, karena hari Jumat tanggal 29 Sya'ban ya. 29 Sya'ban itu hari Jumat. Biasanya tim BHRD daerah, Badan Hisab Rukyat daerah Kabupaten Temanggung, ada dari Muhammadiyah, ada dari NU, ada dari MUI, dari Kemenak, dari Pemda, ada namanya BHRD. Saya termasuk di dalamnya.
dulu ya beberapa yang lalu kita mengadakan rapat, dan memang dalam perhitungan ilmu falak tanggal 29 Sya'ban ketika matahari itu tenggelam di ufuk barat, misalnya di ufuk ini itu apa ufuk itu? Batas pandang. Jadi ketika matahari itu ya turun ya tenggelam ke ufuk, turun begini, bulan itu sudah mentumul, sudah muncul, sudah wujud, sudah ada, tapi ketinggiannya baru sekitar 2 derajat. Karena baru 2 derajat, kemungkinan besar bulan itu belum bisa dilihat. Jadi kemungkinan besar bulan itu belum bisa dilihat. Karena bulan itu bisa dilihat, kemungkinannya adalah 3 derajat ke atas ya. Sehingga tanggal 29 Sya'ban hari Jumat besok itu, sekarang dari Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Hari Jumat besok itu ketika matahari tenggelam, kemudian bulan kemudian muncul, dan munculnya sekitar baru 2 derajat, jadi masih pendek. 2 derajat itu masih pendek, dan kalau masih pendek kemunculannya pun juga sebentar ya, bertunggu kemudian beberapa saat kemudian hilang, sehingga kemungkinan kecil bisa dilihat. Nah, karena itulah maka kalau dalam di tarjih Muhammadiyah itu dasar yang dipakai adalah wujudul hilal. Menentukan jatuhnya Ramadan itu diawali kalau bulan memang sudah muncul. Kalau bulan sudah muncul sekalipun belum bisa dilihat, berarti sudah jatuh tanggal. Karena sudah jatuh tanggal berarti Ramadan sudah bisa dimulai. Sehingga kalau dalam panduan dalam maklumat dari pimpinan pusat Muhammadiyah, karena sore itu hari Jumat ketika matahari tenggelam, bulan kemudian sudah muncul, sekalipun hanya baru beberapa derajat, tetapi karena memang sudah muncul berarti memang sudah tanggal 1, sudah tanggal 1. Besok hari Ahadnya berarti sudah tanggal 2, itu dalam hitungan kalender. Maka kemudian kalau di Muhammadiyah memutuskan Ramadan dimulai di hari Sabtu. Tetapi di sisi lain, karena ada yang berpandangan bahwa sekalipun bulan itu sudah muncul, wis tanggal sudah menungul, tetapi karena bulan itu belum bisa dilihat, bulan belum bisa dilihat karena masih 2 derajat. Karena bulan itu belum bisa dilihat, berarti bulan Sya'bannya digenapkan menjadi 30 hari. Jumat 29, Sabtunya tanggal 30. Sehingga karena bulan belum bisa dilihat, yang menggunakan metode ru'yatul hilal, menunggu jatuhnya Ramadan. Kalau bulan sudah bisa dilihat, karena belum bisa dilihat, maka Sya'bannya digenapkan menjadi 30 hari, sehingga hari Sabtu itu tanggal 30 Sya'ban digenapkan, maka kemudian ya Ramadan ya di hari Ahad. Ada yang kemudian demikian. Nah, ini artinya nanti kalau ada perbedaan Ramadan ya disikapi sebagai sesuatu yang lumrah dan wajar. Teman-teman, kon-kon niku yo gimana ya? Wong niki ibu-ibu yo jilbabe hijau kabeh. Sing rupane kuning mawon yo mereke beda. Beda itu sesuatu yang enggak usah dibuat repot nih. Tapi insyaallah bodone warna. Ini sing manten niku. Nek dengan seperti itu kalau poso nih melu sing keri, bodone melu sing bisa ya. Tapi itu harus konsisten ya. Ini. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, rahimahumullah, karena Ramadan setelah lagi akan datang, maka tentunya harus ada persiapan. Yang pertama tentunya persiapan rohani itu penting. Persiapan rohani artinya apa? Jiwa kita, hati kita perlu dipersiapkan. Tidak usah khawatir kengelian karena itu. Ini kan jalan raya baru ramai sekali. Kayak sami karena ini do ngepol ini, ngepol ini jajan, pung burung posong tak jajan magang sih, ngepol itu. Persiapan rohani itu penting sekali ya. Kenapa?
Karena kalau tidak ada persiapan rohani, nanti jiwa itu tidak siap. Persiapan rohaninya apa? Satu, ya, memperbanyak berdoa kepada Allah supaya usia kita betul-betul dipanjangkan oleh Allah Ta'ala, menangi datanya bulan Ramadan dari hari pertamanya sampai hari terakhirnya. Itu penting. Kenapa? Karena usia, umur itu menjadi rahasia Allah dan ketentuannya menjadi hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di surat Luqman ayat terakhir itu Allah katakan apa? Ada 5 hal. 5 hal ini hanya Allah saja yang tahu, dan itu hak prerogatif Allah dalam menentukannya. Salah satu di antara 5 itu, ya, kata Allah Ta'ala dalam surat Luqman ayat terakhir itu, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana seseorang itu akan meninggal dunia. Maka persiapan rohani berdoa untuk supaya dipanjangkan usianya. Dan tidak kalah pentingnya, ya, tidak kalah penting berdoa memohon kepada Allah agar dimudahkan oleh Allah, yang juga tidak kalah pentingnya. Memohon kepada Allah agar diberi kemudahan dalam menjalani Ramadan dengan sekian amal ibadah yang ada di dalamnya. Dimudahkan untuk menjalani puasanya, dimudahkan untuk bisa makan sahur. Nah, ini sepele, itu sahur itu sepele, tapi kadang kirinan barang kita kalau tidak dimudahkan oleh Allah itu menjadi sulit. Sepele bisa sahur, nanti bisa jadi gara-gara tidak sahur kemudian tidak puasa. Ya, dulu saya pernah di Krangken itu di Masjid Ar-Rahmah, ya, masjidnya Ustaz Subhan Sulaiman Allahumma itu. Ada anak SMA 2 poso itu di bawah tangga. Saya lewat kono kebulutut, wah, berjak tak parani, tak parani. Lepas mas, udut itu digegem ini, tak tunggu di sini kan tekan jempol ya kobong jempol. Udut mas, nama jual itu saya berpandangan, aku sih mana ya, jualnya gimana? Raposo, boten, aku raposo, boten kuat, aku rakuat, meleleh pak, aku meleleh, tanya terus boleh, saya wani, nanti nek bocah ini nakal tak undangin sama cek saja itu, aku rakuat meleleh pak, aku meleleh, boten sahur, aku rasa sahur, boten digugah kali aku digugah, apa yang dikeringan, apa yang dia boten kosong. Saya bantu bilang ngapain. Itu hanya sahur misalnya. Jadi memohon agar dimudahkan oleh Allah itu sesuatu yang sangat penting. Salah satu di antara kebiasaan para sahabat, para tabi'in itu sering meminta kepada Allah agar dimudahkan dalam semua urusan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Apa tadi? Apa betul? Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Apa artinya? Allahumma ya Allah, la sahla, tidak ada kemudahan, illa ma ja'altahu sahla, tidak ada satu pun urusan yang mudah kalau tidak engkau mudahkan. Tidak ada sesuatu yang mudah kalau tidak dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Oke, kedek melipat mohon kalau tidak dapat bekal dalam ya tidak bisa gitu. Angok, jurbali, malik, itu kalau tidak dimudahkan. Kan beberapa kasus loh, ada orang angok sampai suaranya kak ora iso bali, akhirnya ke rumah sakit karena pun dikopel-kopel ora iso bali. Itu perkara kecil. Tidak ada sesuatu yang mudah kalau tidak dimudahkan oleh Allah. Wa anta tas'alul hazna idza syi'ta sahla. Dan sesulit apapun urusan itu akan menjadi mudi kalau dimudahkan oleh Allah. Tidak ada satu pun perkara yang sulit, sekalipun itu sesuatu yang sulit, tidak akan menjadi sulit kalau dimudahkan oleh Allah.
Sering-seringlah meminta agar dimudahkan oleh Allah dalam segala urusan. Urusan mudah itu salah satu di antara tanda bahagianya hidup. Urusannya mudah. Orang di duit, utang gampang, itu kan sesuatu yang nyaman itu. Podo-podo kebanan, gitu. Podo-podo kebanan kemana? Dan sebagainya motor kebanan. Alhamdulillah 10 meter berikutnya itu ada tambah. Itulah kemudahan. Jadi persoalannya sama, modelnya sama, ya, urusannya sama, tetapi podo-podo ban bocor nang tengah alas coba itu. Tangannya naik turun, itu apa lambungnya ora kecekit itu. Tetapi bannya bocor dekat tambal ban itu mudah urusannya. Podo-podo lagi duit. Sing siji raine wabang, sing siji manut-manut. Sampeyan apa? Sing siji utang mubeng-mubeng ra dipercaya, sing siji burung nganti dalem sawani. Sampeyan kok kilu to ra duwe. Kok ditangi itu urusan mudah. Jadi sekalian, termasuk perkara penting ruhiyah kita itu meminta kepada Allah dimudahkan urusannya. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak kalah pentingnya ada persiapan jasmani kita dipersiapkan seperti menjaga kesehatan. Sehat itu anugerah yang sangat berharga, karena kadang-kadang sehat itu kadang tidak bisa terbeli dengan nominal harga yang karena sangat mahal. Itu sehat. Maka Nabi Dawud alaihissalam itu mengatakan as-sihhatu huwa kanzun la yura. Sehat itu seperti kekayaan yang disimpan. Sehat itu seperti kekayaan yang disimpan tetapi la yura, tapi tidak bisa dilihat. Nek simpanan duit kan bisa dilihat. Tiap dusun, ya, orang desa punya simpanan apa? Gabah karena panen. Dulu bapak saya punya namanya lumbung, ya, dari kayu sak kamar diwi, ya. Untuk apa? Peranti gue nyimpen gabah dulu. Sekarang sudah ada lagi. Simpanan, harta simpanan. Sehat itu seperti harta simpanan, tapi tidak bisa terlihat. Kalau gabah terlihat, uang terlihat, emas terlihat. Tetapi sehat ini sangat berharga, tapi tidak bisa dilihat. Maka sehat itu satu nikmat yang harus kita jaga. Nikmat Ramadan itu kalau kondisi badan kita sehat menjalani Ramadan itu juga akan melaluinya dengan kesabaran, dengan kenyamanan dan lain sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, ibu bapak sekalian, tidak kalah pentingnya adalah persiapan maliyah, persiapan harta. Kenapa persiapan harta, ibu bapak? Barangkali ketika kita menjalani Ramadan, barangkali ada di antara ibu bapak sekalian yang menggunakan standar pengeluaran zakat mal untuk memudahkannya hitungannya pada setiap Ramadan. Diimut-imut, aku duwe duit piro simpen nang bank, ya, nang bank Ramadan tanggal 1 misalnya, atau ya Syakban tanggal akhir, atau 1 Ramadan tahun kemarin, tak lihat rekeningnya duitnya piro, ternyata uangnya melampaui nisab emas. Nisab emas itu 85 gram. 85 gram harga emas itu kan ini. Emas tenang loh ini, bukan Mas Wiranto. Mas Wiranto gimana? Emas tenang itu berapa? 1 juta itu antam. Kalau yang emas itu 740. Nah, tinggal mengalikan. Oh, emas itu berarti 750 misalnya 80 gram, 85 berarti 85 ping 50 berapa? 85 ping 50 63 juta 750, 64 juta misalnya. Oh, duitku nang rekening ono swidak 4 juta. Ramadan tahun wingi duit 64 juta minimal kan itu. Kurang dari itu tidak ada kewajiban. Oh, duitku ternyata sudah 65 atau 70 juta, oh 80 juta. Tanggal Ramadan tanggal 1 tahun kemarin itu uang saya 70 juta. Ramadan besok itu tanggal 1 uang saya ada 70 juta. Utuh
ora kelong, berarti ada kewajiban mengeluarkan zakat 2,5%. Meh poso. Akhirnya gitu loh, 70 juta. Berarti wis nisab wis kita pumpung guru tanggal siji, duitnya tak jikuk, tak gawe blonjo, men nonos tidak apa-apa. Maksud itu nggak betul sani. Men orang zakat, jikuk men orang zakat. Apakah dia berkewajiban zakat? Tidak, karena memang nisabnya tidak memenuhi. Apakah dia berdosa karena tidak melakukan zakat? Tidak berdosa karena memang tidak melakukan zakat. Tetapi dia berdosa karena yukhadi'unallaha walladzina amanu, mereka menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman. Itu kita ingatkan persiapan harta zakatnya. Karena dia begini, target itu kan tadi Ramadan selesai kita mendapatkan ampunan. Maka persiapan itu dipersiapkan sedini mungkin, zakat malnya dipersiapkan. Bila punya kebiasaan selang Ramadan, kulo biasanya pakainya Ramadan sing paling sekencang, ya mudah. Dan barangkali Ramadan itu ketika kita keluarkan zakatnya, diberikannya untuk berbagi itu kadang lebih bermanfaat karena banyak orang yang sangat membutuhkan. Ya betul kalau mau. Kemudian itu perlu dipersiapkan. Iddatul mal, persiapan harta. Atau barangkali yang kemudian ingin mengeluarkan zakat fitrah, ya, bagi yang mengelola institusi misalnya, mengelola lembaga, ingin mentasarufkan zakat, mengumpulkan zakat fitrah di tempat dia bertugas karena kebetulan dia mengetuai, mengepalai sebuah institusi pendidikan atau apa, rencana zakat tak kumpul ke kabeh karyawan, tak kumpul ke kabeh, tak tasarufkan di mana misalnya membutuhkan. Perlu persiapan. Persiapan harta itu menjadi sesuatu yang penting, karena bagaimanapun kalau tidak dipersiapkan, ya nanti akan mengecewakan. Perkara yang harus diantisipasi itu adalah datangnya suatu peristiwa sementara peristiwa itu belum dipersiapkan. Ini persiapan harta. Kemudian yang terakhir tidak kalah pentingnya adalah persiapan. Kalau tadi ada rohani, ada persiapan jasmani, ada persiapan maliyah, persiapan harta. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah persiapan thaqafiyah, persiapan ilmu. Ibu bapak melihat kembali, baca kembali tentang perkara-perkara yang berkenaan dengan puasa, perkara-perkara yang berkenaan tentang ahkamus siyam, tentang hukum-hukum puasa, supaya tahu mana apa saja perkara yang menjadikan puasa tidak sah. Membaca kembali tentang adab siyam, tentang adab puasa. Wong poso ki adabe piye? Nek ngicipi makanan boleh apa enggak? Boleh apa ngicipi? Ngicipi boleh apa? Masakan ngicipi? Bapak boleh buatan? Boleh. Lainnya cek tukang cendok. Ini bahaya. Merasa itu boleh. Merasai, buatan ngicipi. Nek ngicipi ini itu bisa sak cendok orang cendok. Tapi nek merasai kan buatan film. Aku ngicipi merasa kok buatan ngicipi sama kok. Main cekak bakar. Jadi merasai hanya asin, kemudian dikeluarkan kembali, boleh. Itu kalau orang boleh, dengan catatan tidak boleh ditelan. Karena itu hanya di lidah, perasaan itu kan di lidah. Perasaan itu dilihat apa di kerongkongan. Nek menungso, niku di lidah. Nek sapi ning kerongkongan, gayeng gitu kan. Ya, maka merasa itu kan hanya asin, pedas, kemudian diletehkan kembali, itu boleh. Sekalipun meninggalkannya lebih baik kalau sudah punya kecermatan dalam hal memasak. Terus kalau masak semene, biarin semene, kemudian tumbari semene, merisoni semene. Kalau sudah ada kesempatan, ya boleh, lebih baik tidak merasai. Tetapi kalau malah hanya sekedar itu sesuatu yang diperbolehkan, ya sikatan pakai odol, boleh. Sikatan siang-siang, sikatan lagi odol, boleh enggak? Kan boleh, boleh. Angkat odol boleh. Kan kadang
itu dibikin ribut sesuatu yang mesti tidak diributkan. Dari padu ngotot beliau gede-gede merembuk masalah apa? Masalah singkatan tidak perlu, dibaca saja, dibaca, dipadomani, nyaman, dibaca. Jadi kan modelnya kan pun kata browsing di web yang memang bisa dipercaya, yang memang yang qualified, yang kemudian menjadi pedoman itu lebih mudah. Membaca tentang fadhailus siyam, tentang keutamaan puasa biar semangat. Oh, ternyata man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang puasa Ramadan karena ikhlas ya mencari ridho Allah dan dasar iman, Allah akan mengampuni dosa-dosa. Semangat. Man qoma ramadhana, siapa yang bangun malam atau salat tarawih ya di bulan Ramadan dengan dasar iman, ikhlas, ihtisab, itu. Arti itu adalah apa? Ketika melakukannya dengan perhitungan, ini adalah sunnah, ini wajib, ini perintah, saya lakukan untuk mendapat ridho. Melakukan tidak patut jeglek, tapi dengan pemikiran hadirnya hati. Oh ya, tak tarawih supaya ya mendapatkan pahala, ikhlas, bismillah. Itu ngantuk tetap tadi apa namanya? Kadang-kadang tarawih itu kan kalau sudah rakaat ke-8 itu betul-betul gitu. Ya. Saya pernah imami dulu di keranggan, listrik mati. Rakaat ke-3 listrik mati. Lanjut bilin waktu itu. Rakaat ke-8 lelah itu cukup tunggu. Yang paling ujung bagus istrinya pecah, yang mesti muda. Pak Junikan boleh rampung. Sekalipun dengan berat nanti ini adalah pahala atau motivasi untuk melakukannya. Itu pentingnya persiapan ilmu dan lain sebagainya. Nah, tidak kalah pentingnya ending akhirnya adalah kita jujur kepada Allah. Kalau memang kita mengharapkan ampunan dari Allah, itu yang tenang, orang kembang lambi. Tidak hanya pemanis lisan, tidak, tapi betul-betul jujur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 hal yang kalau 3 ini dilakukan ya, kalau direnakan wonten pengawasan berbahasa Arab ya, pengawasan berbahasa Arab Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr yang mengendikan ada 3 perkara ya, idza istama umur salasa, ketika 3 perkara itu terkumpul pada diri seseorang, fa innahu la yukhayibuhu Allah Ta'ala, Allah Ta'ala tidak akan membuat orang itu kecewa. Ada 3 perkara yang kalau 3 perkara ini terkumpul pada diri seseorang, maka Allah tidak akan membuat orang itu kecewa. Artinya apa? Apa yang diinginkan ya, fima amma, Allah akan memberikan apa yang ia cita-citakan, yang ia inginkan. Wala yaruddu subhanahu fima sa'ala, dan Allah tidak akan menolak apa yang dia inginkan, kata beliau. 3 perkara yang seandainya seseorang itu punya 3 perkara ini, Allah tidak akan mengecewakan orang itu. Apa yang diinginkan akan Allah berikan, apa yang diidam-idamkan Allah akan membantunya untuk mencapainya. Apa 3 perkara itu? Pertama, beliau mengatakan as-sidqu billah ta'ala, jujur kepada Allah. Jujur kepada Allah. Artinya apa? Artinya kalau kemudian ya kita memang betul-betul menginginkan Ramadan besok, Ramadan selesai, saya harus mendapatkan ampunan. Kalau memang targetnya seperti itu, dia jujur tenang. Tidak hanya orang menggawe kembang lambe. Kalau dia jujur seperti itu, Allah Ta'ala akan membantu orang itu mendapatkan apa yang diinginkannya. Dulu pernah saya sampaikan sebuah hadis yang agak panjang, diriwayatkan di Imam Nasai. Ada seorang Arab Badui datang menemui Nabi, mengatakannya, Nabi, saya ingin berhijrah bersama engkau. Rupa-rupanya ketika itu Rasulullah dan para sahabat sedang akan berhijrah ke Madinah. Orang Badui itu datang dan mengatakan, Nabi, saya ingin berhijrah bersama engkau. Kemudian setelah Nabi berhijrah, orang Badui ini pun berhijrah sampai di Madinah. Kemudian 1 tahun 2 tahun terjadi satu peperangan besar.
Dan dalam peperangan itu ternyata Rasulullah dan kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Ketika menang maka mendapatkan yang namanya ghanimah. Ghanimah itu kalau dalam bahasa fikih itu harta rampasan perang. Sebenarnya bukan rampasan perang, itu harta yang ditinggal pergi oleh musuh yang kalah dalam peperangan. Itu ghanimah namanya. Karena perang zaman dulu kan tidak sama dengan sekarang ya, tim Rusia kali pun Ukraina kan menjadi tombol swadok gitu, sehingga samun macam-macam itu hemat dan praktis. Perang zaman dulu itu dari Mekah ke Madinah, bawa gandum, bawa minyak, bawa unta, bawa kambing akan disembelih, sehingga butuh itu minyak, kemudian mungkin lawan itu kencengi, kemudian maksudnya memang masaknya juga yang jauh perang zaman dulu itu. Sehingga ketika perang, kemudian tentara yang kalah itu betul mungkin perang Melayu saya mau pengen mebeng, perang kalah Melayu mau keper, nek perlu baju perang pun di gua, benar kok Melayu nih so banter. Harta yang ditinggal itu namanya ghanimah, bukan kemudian rampasan perang itu jadi rampas, bukan. Perang selesai, ternyata laki-laki Badui itu ikut dalam perangan itu. Ketika kemudian sudah selesai, Rasulullah membagi ghanimah, dibagi-bagi. Fulan dapat, fulan dihitung kabeh, yaitu perang dapat semua. Nabi mencari-cari ini Badui itu kok tidak kelihatan, maka itu perang. Nabi pun mengutus sahabat ini, jatah ini kasihkan sama si Badui itu. Utusan datang ke rumah Badui itu. Badui ketika diberi rampasan mengatakan apa? Mahada, ini apa ini? Dijawab, hadza ismun qasaman nabiyyu laka. Ini bagian, ini rampasan perang yang sudah dibagi-bagi oleh Nabi, dan ini jatah bagian kamu. Di aura wajah laki-laki Badui ini menunjukkan dia tidak senang. Aku perang pengen gimana dari komini. Sudah, ia terima. Utusan pergi, ghanimah itu kemudian dilumpuki, diambil, dibawa menghadap Nabi dan tanya, ya Rasulullah, mana? Dan ya Rasulullah, ini apa ini? Ini apa ini? Kata Nabi, hadza ismun qasamtuhu lana. Ini bagian yang memang menjadi bagian kamu, sudah kamu terima. Laki Badui itu kemudian mengatakan apa? Ya Rasulullah, saya berperang itu tidak untuk mendapatkan ini, bahkan ini ya Nabi. Nih kalau perang itu kalau pengen, beliau mengambil anak panah, mengatakan, kalau pengen anggur ya haruna, kalau pengen begini loh. Dia menunjukkan pangkal itu, ya pangkal itu. Saya perang itu pengen begini, kena panah, juru panah ini ku mancep, ya kepala tembus buri. Fa'amutu, lalu saya mati, lalu saya masuk surga. Niku sih kalau pengen ya Nabi. Tapi mengatakan apa? Shadaqallah, intas dukilah yasduka. Kalau kamu jujur kepada Allah, Allah pun jujur pada kamu. Kalau kamu jujur kepada Allah, Allah pun jujur pada kamu. Ini untuk kita semua. Sampai jujur pada Allah, Allah pun jujur pada kamu. Lalu ini Nabi Allah, gimana wanita kamu bawa pulang? Sudah, dia pun pulang. Tahun berikutnya terjadi peperangan lagi. Dan ketika peperangan, Badui ini ikut juga dalam peperangan. Perang selesai, Nabi mengumpulkan jenazah-jenazah para syuhada yang meninggal itu dikumpulkan untuk kemudian dikubur dan diberi penghormatan terakhir oleh Nabi SAW. Nah, ketika kemudian Nabi dengan para sahabat mengumpulkan jenazah itu, rupa-rupanya ada dua orang yang sedang ngewek-ngewek. Ngewek itu bisa disini? Gotong, sedang gotong sesosok jenazah. Rupa-rupanya jenazah yang digotong itu lehernya itu kiwir-kiwir. Rupa-rupanya leher itu ada anak panah yang nancap di lehernya, nancap digotong di bawah dada Nabi. Ketika sampai dada Nabi, Nabi melihat, tanya pada sahabat yang gotong itu, huwa dia, huwa, apakah dia itu dia? Apakah ini yang dulu kembengkai melu perang gini marah gelengkai? Sampai yang menjawab, iya Rasulullah. Apa kata Nabi? Shadaqallah fasadaqah. Laki-laki ini dia jujur kepada Allah, Allah pun jujur kepadanya. Dia jujur pada Allah. Lih orang pengen gulune kena apa? Panah. Karena dia jujur kepada Allah, maka Allah pun jujur pada orang itu. Luar biasa. Nabi pun melepas jubah luarnya untuk menyelimuti, mengkafani laki-laki Badui.
beliau nyopot jubahnya, coba itu. Dan itu sesuatu yang istimewa, tidak semua dapat melakukan seperti itu. Nabi melepas jubahnya, kemudian untuk menyelimuti jenazah ini, kemudian Nabi setelah sholat masih berdoa, Allahumma hadza fulan abduka, ya Allah, fulan ini hambamu ya Allah, kharaja muhajiran fisabilik, fulan ini berhijrah di jalanmu, faqatala, dia ikut berperang, fakutilah, sampai dia mati. Sampai dia mati dan dia mati syahid, fakutilah syahidan, sampai dia syahid ya Allah, wa anna syahidun adzalik, dan saya ya Allah yang kelak di hadapan kamu akan menjadi saksi atas kesyahidan orang ini. Karena apa? Jujur kepada Allah. Jujur pada itu luar biasa. Maka satu Rasul mengatakan, kita punya angan-angan, kita punya cita-cita, kita punya keinginan, poso sisuk pingin puasa berakhir mendapatkan ampunan. Jujur tentang Bapak. Kalau kita jujur, Allah akan membantu kita. Yang kedua kata beliau, badul sabab, mencurahkan segala kemampuan, litahsili alama, litahsilil matlub, mencerahkan segala kemampuan, segala daya, kekuatan untuk mencapai apa yang dimaksud. Nek pancen begini ngotot yang dibuktikan ikhtiar ya ono. Nek memang ingin mendapatkan ampunan ya leh maca Quran ya tenanan, ada aja. Satu Ramadan harus khatam Al-Quran minimal, gitu. Minimal Ramadan 2 kali misalnya, ada target. Duwe cita-cita ya bukti nih ono, ngoten lho. Pengen dapat ampunan jujur, tetapi bukti yang enggak ada. Leh maca gelem nek rombongan. Ton nek ono bedane. Tidak betul judi namanya. Yang ketiga terakhir, waktu sudah siang, al-isti'anatu billah wa tafwidul amri ilahi. Yang ketiga adalah sekalipun mencurahkan segala kemampuan untuk mendapatkannya, tidak melupakan meminta pertolongan kepada Allah agar dimudahkan. Dan setelah itu wa tafwidul amri ilahi, menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jujur sudah dibuktikan dengan upaya, pada itu hasil urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang menyerahkan hasil upayanya kepada Allah, Allah akan memberikan hasil seperti yang diinginkannya. Kalau kita baca dalam sejarah panjang bagaimana tentang Nabi Yusuf alaihissalam, yang karena banyak peristiwa dia selalu menyerahkan semua kepada Allah, maka Allah pun mendapatkan atau Allah pun memberikan pada apa yang dia inginkan sampai menjadi seorang bendaharawan negara. Ada kisah Ashabul Uhdud. Kisah Ashabul Uhdud. Enggak Ashabul Uhdud. Betul tukang udud. Ashabul Uhdud tukang udud bukan. Ashabul Uhdud, seorang pemuda yang dia berdakwah siang dan malam, berdakwah di sebuah negara, sebuah kerajaan, dan ternyata hasil dakwahnya itu adalah setelah dia meninggal dunia, dia mengorbankan dirinya. Selama dalam dia berdakwah berupaya itu tidak ada hasil satupun dari mengikuti. Tetapi kemudian itu berhasil ketika apa? Ya peristiwanya, wah Ashabul Uhdud itu panjang ceritanya. Dan ceritanya apa? Pemuda ini setelah ya dialog dengan raja, kemudian hendak dimasukkan, hendak dibawa ke tengah laut, mau dicemplungin, tidak mati. Ke gunung orang mati. Pemuda mengatakan apa? Kalau kamu ingin membunuh saya, maka saya kumpulkan manusia di alun-alun, bawa saya ke tempat yang tinggi, lalu nanti engkau panah tepat di pelipis saya. Sebelum kamu memanah saya, ucapkan dengan suara keras, amantu birabbil ghulam, saya beriman pada Tuhannya pemuda ini. Panah dilepaskan, pemuda itu terkena pelipisnya, dipegang pelipisnya, kemudian dia mati. Seketika itu penduduk masyarakat di alun-alun yang datang mengatakan apa? Amantu birabbil ghulam, saya beriman dengan Tuhannya pemuda ini. Raja sadar, loh kok malah jadi kayaknya ya, dengan ucapan itu ternyata apa? Banyak orang yang kemudian masuk dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun akhirnya banyak yang kemudian disiksa oleh si raja ini. Itu dalam kisah Ashabul Uhdud. Artinya apa? Siapa yang menyerahkan hasilnya kepada Allah, jika dia sudah jujur kepada Allah dan mencurahkan segala keinginannya, mencurahkan segala kemampuannya untuk mendapat apa yang diinginkannya,
kemudian dia meminta pertolongan kepada Allah, menyerahkan nasibnya kepada Allah, kata beliau, Allah tidak akan mengecewakan orang itu. Fa innahu la yukhayibuhullah, Allah tidak membuat kecewa orang itu. Itu Bapak, ini barangkali bisa kami sampaikan. Sekali lagi monggo sebentar lagi akan datang, kita persiapkan persiapan jiwa, persiapan ruh, persiapan harta, dan tidak kalah penting adalah kita betul-betul jujur kepada Allah akan apa yang kita inginkan. Karena kalau kita jujur kepada Allah, Allah Ta'ala akan membantu kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat, segala kesalahan bermanfaat, semoga Allah memberi ampunan. Dan saya cukupkan dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.